Kisah nyata yang menceritakan sebuah kisah misterius pendakian yang pernah ke sana berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hari itu adalah merupakan awal tahun 2000 di Kalimantan Tengah. Di sebuah warung kopi ada 5 sekawan yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka sedang merencanakan pendakian di gunung yang ada di Kalimantan Tengah. Sebut saja nama mereka, Esti, Tila, Andre, Rusti, dan Ramli. Jadi kapan kita berangkat ke Kalteng? Tanya Tila. Hari Sabtu nanti, jawab Rusti. Berarti 4 hari lagi dong, sahut Esti. Rusti mengangguk. Kita juga butuh persiapan kan? Apalagi gunung yang kita daki itu adalah gunung yang menyimpan banyak rahasia dan konon katanya banyak hantu yang di sana. Rusti setengah berbisik. Aku tidak takut sama hantu, celoteh Romli. Kau jangan meremehkan Bodangli. Kau tidak akan tahu apa yang terjadi nanti di sana jika mulutmu masih sesumbar seperti itu, tegur Andre. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah takut dengan makhluk disebut hantu itu, sahut Romli. Diam, ujar Rusti, seraya mengabrak meja. Ramli dan Andre menunduk. Yang dikatakan Andre itu memang benar, Li. Jika kau masih sesumbar, lebih baik kau tidak usah ikut saja, kata Rusti. Iya, aku tidak akan sesumbar lagi, jawab Romli. Saat di sana kita tetap harus sopan santun, walaupun dengan mereka yang tidak terlihat, kata Rusti serasa bergantian menatap keempat teman-temannya itu. Hari ini yang telah ditentukan tiba. 5 sahabat itu sudah berkumpul di terminal bus yang akan membawa mereka ke Pucuk Ruhu, Murang Raya. Dari sini 2 hari lagi kita akan sampai di Pucuk Ruhu. Setelah sampai Pucuk Ruhu, kita akan naik mesin motor ke Muara Laung. Dari Muara Laung naik ke Lotok, ke desa Bodang. Dan dari desa lagi kita akan meminta izin mendaki kepada tetua adat di sana, kata Rusti menjelaskan. Waduh, jauh sekali ya Rus, sahut Esti. Dan katanya jalan kita untuk mendaki itu dipenuhi lintah dan lumpur. Makanya kita harus benar-benar kuat untuk ke sana. Tidak hanya kuat fisik, kita harus kuat mental. Meski apapun yang kita temui di sana, kita jangan takut. Dan yang paling penting, bersih hati kalian dari pikiran buruk. Karena penghuni di sana tidak suka jika ada orang berniat tidak baik memasuki wilayah mereka, ujar Rusti lagi. Terutama kamu, Li, ujar Andre menunjuk ke arah Ramli. Ya, aku tidak akan macam-macam, jawab Ramli. Sekitar jam 8 pagi, bus mereka tumpangi akhirnya berangkat. Singkat cerita, kelima sahabat itu pun akhirnya sampai di terminal Pucuk Ruhu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan ojek untuk ke pelabuhan yang lumayan jauh dari terminal. Setelah sampai pelabuhan, mereka mencari motor gotek atau mesin motor.
Untuk menuju Muara Laung, aku capek sekali, Dil, ucap Resti seraya menyenderkan kepala di bahu Dila. Kalian tidur saja dulu, nanti kalau sudah sampai, aku akan membangunkan kalian, ujar Rusti. Memangnya masih berapa jam lagi, Rus? Tanya Dila. 1 jam lebih, jawab Rusti. Bangun, kita hampir sampai. Rusti membangunkan teman-temannya. Mesin motor yang mereka tumpangi mulai merapat ke pelabuhan. Setelah membayar 10.000 per orang, di waktu itu masih 10.000. Kita makan dan beli bahan makanan di sini saja. Soalnya kalau sudah di sana makanan lumayan mahal, ujar Rusti. Rusti, Andre, Ramli, Dila, dan Esti pun makan di warung itu. Setelah selesai makan, mereka kemudian membeli berbagai macam bahan makanan instan di warung itu. Mulai dari 1 dus mie instan, berapa kaleng sarden, dan kornet. Apa Amang bisa mengantarkan kami ke Desa Bodang? Tanya Rusti pada salah satu pemilik kelotok yang ada di sana. Memangnya ada apa di Desa Bodang? Tanya lelaki itu. Kami ingin mendaki Gunung Bodang, Mang, jawab Rusti sambil tersenyum. Lelaki itu mengurutkan keningnya. Jangan pernah ke sana. Kalian itu orang baru. Jangan coba-coba ke sana. Saya tidak akan mengantar kalian, ujar lelaki berusia 50 tahun itu seraya berjalan menjauh. Apa katanya, Rus? Tanya Andre. Dia tidak mau mengantarkan kita, jawab Rusti singkat. Tiba-tiba datang seorang pemuda berusia 25 tahun menghampiri mereka. Maaf, aku tidak sengaja mendengar percakapan kau dan Pak Kardin. Kalau kalian mau, aku bisa mengantarkan kalian ke Desa Bodang, kata pemuda itu seraya tersenyum ramah. Pak Kardin memang seperti itu. Tapi kalian tidak usah takut. Aku akan mengantar kalian ke sana. Dan aku juga bersedia menjemput kalian kalau kalian pulang, lanjut pemuda itu. Kira-kira berapa jam lagi dari sini baru sampai di Bodang? Tanya Romli. Sekitar 6 atau 7 jam. Itu pun kalau airnya pasang, jawab pemuda itu masih dengan bibir tersenyum. Ya sudah, lebih baik kita berangkat sekarang saja, ujar Rusti. Yang di sana itu kelotokku. Tunjuk pemuda tersebut ke arah sebuah kelotok yang lumayan besar. Berapa saat mereka memasukkan semua barang-barang mereka ke dalam kelotok tersebut. Setelah semua barang mereka sudah tersusun rapi di dalam kelotok, mereka pun bergantian masuk dan perjalanan ke Desa Bodang dimulai. Lengser wengi sliramu tumrapke sirna aja tangi. Mereka sudah memasuki Sungai Laung. 6 atau 7 jam lagi mereka akan sampai di Desa Bodang. Selama perjalanan mereka tak ada yang mengobrol. Hanya suara gemuruh mesin kelotok saja yang mengisi keheningan itu. Senja sudah beranjak malam. Sekitar jam 9 malam, akhirnya mereka sampai di Desa Bodang. Di desa ini ada penginapan tidak? Tanya Romli.
Di desa ini tidak ada penginapan. Kalau orang baru datang, biasanya akan disuruh tidur di rumah tetua adat, jawab pemuda itu. Mang, kesini dulu, panggil pemuda tersebut pada seorang lelaki yang baru turun ke sungai. Ada apa? Tanya lelaki tua. Ini saya mau tanya, rumah tetua adat di mana? Oh, ponakan-ponakan baru datang ya. Ayo sini, Amang antarkan ke rumah tetua adat, ujar lelaki tua itu ramah. Mereka berenam mengikuti lelaki tua itu. Setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kayu yang merupakan rumah tua adat. Assalamualaikum, ucap lelaki tua tersebut sambil mengetuk pintu. Tidak berapa lama, ada seorang lelaki yang berumur tak jauh beda dengan Amang. Ini mereka baru datang. Datang dari mana, Ken? Tanya Amang. Kalimantan Selatan, Mang, jawab Rusdi. Ayo silakan masuk, ujar tetua adat mempersilahkan mereka masuk. Memangnya aken-aken ini mau kemana? Tanya tetua adat setelah keenam tamunya duduk. Kami ingin meminta izin mendaki untuk melakukan penelitian di Gunung Bodang, Mang, jawab Rusdi. Tetua adat terlihat mengerutkan kening sesaat lalu menarik nafas panjang. Insya Allah kalau cuacanya bagus, besok kalian akan saya antar ke atas, kata tetua adat itu kemudian. Malam ini kalian tidur di sini saja, bawa saja barang-barang kalian ke sini. Kalau tinggal di sungai, takutnya air pasang, ujar tetua adat itu lagi. Nggih, Mang, terima kasih banyak, ucap Rusdi. Keempat pemuda itu pun kembali ke sungai untuk mengambil barang-barang mereka yang ada di kelotok. Sur, kamu malam ini jangan pulang dulu ya, ujar Rusdi pada pemuda yang mengantar mereka. Memangnya kenapa? Tanya pemuda yang bernama Isur itu sambil tersenyum. Aku kasihan saja sama kamu kalau harus pulang tengah malam, apalagi melewati sungai yang kiri kanannya cuma hutan, jawab Rusdi seraya mengambil tas dan kardus mie. Rus, kalau dia mau pulang ya silakan saja, lagi pula dia itu kan orang asli sini, sudah terbiasa dia melewati hutan, celoteh Ramli. Tidak apa-apa kok, saya juga tidak berniat pulang malam ini, ujar Isur. Bikin baru makanan saja, gumam Ramli. Hus, mulutmu itu memangnya tidak bisa diam ya, tegur Andre yang memang tidak suka dengan sikap Ramli. Sudah, lebih baik cepat ambil barang-barang yang masih ada di kelotok itu, ujar Rusdi. Rus, kerjaanmu itu cuma marah-marah saja, gerutu Ramli. Rusdi yang mendengar itu cuma geleng-geleng kepala, lalu melanjutkan langkahnya ke rumah tetua adat. Kau itu harus sopan, Li, jaga sikapmu, ujar Andre. Aku duluan, Li, kata Andre seraya meninggalkan Ramli.
yang sedang duduk di dalam kelotok. Terus kata tetua adat tadi, katanya di Gunung Bodang itu banyak orang hilang, tidak pernah kembali setelah mendaki. Aku jadi ragu untuk mendaki besok, Rus, ucap Esti. Kamu percaya? Kan kalau niat yang baik akan menciptakan jalan baik pula. Bab itulah aku katakan, buang semua pikiran kotor kalian kemarin kan? Jawab Esti. Esti menghela nafas panjang. Sudahlah Es, jangan ragu, sahut Andre tersenyum. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan keras. Astaga Ramli, ujar Andre seraya mengeladanya. Dila mana? Mana Dila? Tanya Ramli dengan tubuh gemetar. Dia sedang tertidur, jawab Esti seraya menunjuk ke sebelah kamar yang berseberangan dengan tempat mereka duduk. Ramli bergegas masuk ke yang ditunjuk oleh Esti tersebut. Di sana memang ada Dila yang sedang tidur nyenyak. Dia sudah tidur, jawab Seraya menunjuk ke sebuah kamar yang seberangan dengan tempat mereka duduk. Ramli bergegas lari masuk ke kamar yang ditunjuk oleh Esti tersebut. Di sana memang ada Dila yang sedang tidur nyenyak. Ramli menghela nafas lega. Datang-datang bikin kaget. Memangnya ada apa, Li? Tanya Rusti dengan nada sedikit kesal. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, jawab Ramli. Dasar, gauman Andre seraya mengalihkan pandangannya. Pagi hari di desa Bodang. Ayo minum kopi tumbuk dulu, kata tetua adat sambil tersenyum. Kelima sahabat itu pun bergegas mendekati tetua adat yang sedang duduk di depan rumah bersama Isur. Ini coba kacang prarau, camilan khas di sini, ujar tetua adat seraya menunjuk ke dalam piring yang ada di meja tersebut. Enak mang kacangnya, ujar Rusti sambil mengunyah. Tetua adat tertawa kecil mendengar ucapan Rusti. Wek, kacang apaan ini? Berminyak sekali, ujar Ramli seraya memuntahkan kacang yang ada di mulutnya. Plak! Andre menampar mulut Ramli dengan keras. Maaf mang, teman kami yang satu ini memang sedikit kurang ajar, ujar Andre setelah menampar mulut Ramli. Tidak apa-apa, memang tidak semua orang yang suka dengan rasa kacang ini, jawab tetua adat sambil tersenyum. Kalau boleh, kami ingin berangkat sekarang saja ke Gunung Bodang, ujar Rusti. Belum sempat tetua adat menjawab, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan banyak warga yang datang ke rumah tetua adat sambil menggotong-gotong tubuh yang pucat. Maaf Pak, ini para pemuda yang minta izin naik ke Gunung Bodang 6 hari yang lalu. Royce menemukan mereka di hutan sana sudah begini, ujar salah satu seorang warga.
Setelah mendengar penjelasan warga tersebut, Tila langsung mencubit tangan Rusdi. "Aku takut, Rus," berbisiknya. "Mereka keras kepala, tidak bisa dilarang," ujar tetua adat. "Cepat bawa masuk rumah," ujarnya lagi. Setelah dua orang itu dibawa masuk ke rumah, tetua adat langsung memeriksa hidung mereka. "Mereka masih hidup. Cepat panggil Basi Tumpang," suruh tetua adat pada beberapa warga yang ada di ruangan itu. Warga itu pun langsung berdiri keluar rumah tetua adat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Rusdi. 6 hari yang lalu, ada 3 pemuda yang datang ke sini. Mereka meminta izin naik ke atas podang. Saya sudah mengatakan kalau mau mendaki jangan hari ini karena bertepatan dengan pemberian sesajen kepada Ratu Penunggu Gunung. Tapi mereka tidak mendengar perkataan saya. Mereka tetap naik ke hari itu. Dan beginilah akhirnya, ujar tua adat dengan raut wajah yang menyesal. Palingan mereka itu kehabisan bakal makanan. Dan mungkin juga mereka tersesat lalu akhirnya kelelahan, celoteh Ramli. Andre sengaja menginjak kaki temannya tersebut. Setelah beberapa saat, kemudian warga dan seorang lelaki berusia 50 tahun pakai serba hitam masuk ke rumah tetua adat. Yang pulang ini cuma raga mereka, sementara sukma atau roh mereka masih ada di puncak bodang, ujar yang disebut sebagai Basi atau dukun tersebut. "Lalu kemana satunya lagi, Basi?" tanya tetua adat. "Sudah pernah kukatakan, kalau mau naik ke puncak bodang, jangan dalam jumlah ganjil. Tapi tak ada satupun yang mempercayai omonganku," ujar Basi tersebut. Suara mulai berubah. "Bisakah Basi mengambil jiwa mereka ke dalam raganya masing-masing?" tanya tetua adat. Aku tidak mau terlibat," teriak Basi tersebut sambil menatap wajah tetua adat. Matanya berubah kemarah-marahan. "Astaga," kata tetua adat kaget. "Sebelum terjadi apa-apa kalian semua, lebih baik kalian pulang. Ujar Basi seraya menunjuk ke arah 5 sahabat itu. "Jangan percaya, dia itu pura-pura saja," ujar Ramli seraya menyiram kopi ke Basi. Basi itu menatap lekat ke arah Ramli dan tiba-tiba dari hidung dan telinga mengeluarkan darah dan sesaat kemudian Ramli terbatuk dan muntah darah. "Ya Allah," kata Andre seraya memegang tubuh Ramli. "Kau tidak akan pulang dari tempat ini," ujar Basi itu seraya mendekat Ramli. Basi itu merangkak matanya yang memerah membuat Andre ketakutan. "Maaf Datuk, tolong jangan."
ambil serius perbuatan teman saya. Mungkin dia hanya bermaksud bercanda. Saya mohon Datuk, ucap Romi seraya memegang baju basi tersebut. Bruk. Ramli terjatuh, tak sadarkan diri. Siang itu Ramli terbangun dengan wajah pucat. Syukurlah kau sudah sadar, ucap Dila. Makanya Li, lain kali mulutmu, tingkah lakumu itu dijaga. Kalau kau sakit, kami juga yang repot, bentak Andre. Kurasa basi itu benar. Kita memang harus pulang, ujar Astri yang dari tadi melamun tersebut. Tidak setuju, Es. Rencana pendakian kita sudah sangat matang, dan aku mau kita adalah orang-orang yang mampu menaklukkan Gunung Bodang itu. Aku tidak akan pulang, ujar Ramli tegas. Ya, kali ini aku setuju dengan apa yang dikatakan Ramli. Kita harus tetap mendaki, sambung Rusti. Bagaimana Andre? Tanya Rusti. Aku ikut kalian saja. Bagaimana baiknya? Jawab Andre terbata. Mang, kami mau permisi dulu, Mang, ujar Rusti pada tetua adat yang sedang duduk. Apa kalian mau pulang? Tanya tetua adat. Tidak, Mang, kami akan mendaki Gunung Bodang hari ini juga, jawab Ramli. Terserah kalian saja, aku sudah tidak mampu berbicara panjang lebar, ujar tetua adat itu seraya beranjak dari duduknya. Dan dengan wajah yang sendu, dia masuk ke dalam kamarnya. Lebih baik sekarang kita siap-siap, usul Ramli. Kau bagaimana, Sur? Tanya Rusti. Aku akan pulang hari ini, dan beberapa hari lagi akan kesini lagi untuk menjemput kalian.